Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Syari Regita sebagai perwakilan kelompok 5 dan rekan-rekan saya Saya Nabila Malinda. Saya Sonia Berliani. Saya Rosia Anggilia. akan mempresentasikan mengenai pajak penghasilan. Yang pertama ada subjek pajak. Subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi, harta warisan yang belum dibagi, badan, dan BUT. Namun berdasarkan domisilinya, subjek pajak penghasilan mencakup subjek PPh dalam negeri dan luar negeri. Yang pertama, yang menjadi subjek pajak penghasilan yaitu orang pribadi. Yang kedua, warisan belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang kedua, badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan suatu kesatuan baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, dan badan milik usaha negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang ketiga, bentuk usaha tetap atau BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Subjek pajak dalam negeri, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dimulai pada saat orang tersebut dilahirkan, berada atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia, dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Yang kedua, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif badan dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat di kedudukan di Indonesia, dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat duduk di Indonesia. Yang ketiga, warisan yang belum terbagi. Kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi. Subjek pajak luar negeri yaitu yang pertama, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kewajiban pajak subjektifnya orang pribadi atau badan dimulai pada saat pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha. Terus yang kedua, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia dan menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kewajiban pajak subjektifnya orang pribadi atau badan itu pada saat pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut. Selanjutnya, yang tidak termasuk subjek pajak, yaitu yang pertama, kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat. Yang ketiga, organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari para iuran anggota. Yang keempat, pejabat-pejabat perwakilan Indonesia internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Objek pajak adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Penghasilan tersebut diperoleh wajib pajak baik dari dalam maupun luar negeri. Berikut yang termasuk objek pajak adalah: 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya. 2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan maupun penghargaan. 3. Laba usaha. 4. Keuntungan karena berjualan atau pengalihan harta termasuk keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. 4. Keuntungan karena berjualan atau pengalihan harta termasuk: 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan usaha, atau reorganisasi. 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga saudara dalam garis keturunan lurus. 5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak, penambahan tanda turut, serta dalam pembiayaan atau permodalan. 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. 6. Bunga yang termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. 7. Dividen dalam nama dan bentuk apapun, termasuk dividen hasil dari perusahaan asuransi terhadap pemegang polis dan pembagian hasil sisa usaha koperasi. 8. Royalti atau pengembalian atas penggunaan hak. 9. Sewa atau penghasilan lain dengan penggunaan harta. 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 11. Keuntungan dari pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. 12. Keuntungan dari selisih kurs mata uang asing. 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 14. Premi asuransi. 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. 17. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah. 18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 19. Surplus Bank Indonesia. Sedangkan yang dikecualikan dari objek pajak adalah 1. Bantuan atau sumbangan. 2. Harta hibah yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. 3. Warisan. 4. Harta yang termasuk setoran tunai diterima oleh badan. 5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus. 6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada pribadi seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. 7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. 8. Iuran yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja ataupun pegawai. 9. Penghasilan dari modal yang dihasilkan oleh dana pensiun sebagaimana yang disebut dalam nomor sebelumnya, dalam bidang-bidang tertentu yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 10. Bagian laba yang didapat dari anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. 11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 12. Beasiswa berdasarkan persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur oleh peraturan Menteri Keuangan. 13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya,
yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu yang telah diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Cara menghitung pajak terdapat pada pasal 16 sampai dengan 19 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang pertama, pasal 16 UU Pajak Penghasilan berisi tentang penghitungan pajak, penghasilan kena pajak yang meliputi yang pertama wajib pajak orang pribadi dalam negeri, yang dimana penghasilan dikurangi biaya yang dapat dikurangkan, dikurangi PTKP, dikurangi kompensasi kerugian. Yang kedua, wajib pajak badan dalam negeri, serta WP, BUT, di mana penghasilan dikurangi biaya yang dapat dikurangkan, dikurangi kompensasi kerugian. Yang ketiga, wajib pajak yang menggunakan NPPN, di mana penghasilan dikalikan dengan NPPN, dikurangi PTKP untuk WP orang pribadi. Yang keempat, wajib pajak yang terutang pajak dalam bagian tahun di mana penghasilan neto disetahunkan. Selanjutnya adalah tarif pajak. Pada pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT sebesar 28%. Tarif pajak bagi orang pribadi dalam negeri berbeda-beda sesuai dengan penghasilan yang diperoleh per tahunnya. Yang pertama, penghasilan kena pajak atau PKP sampai dengan 50 juta rupiah, tarif pajak yang dikenakan sebesar 5%. Yang kedua, PKP sampai dengan 250 juta rupiah, tarif pajak yang dikenakan sebesar 15%. Kemudian yang ketiga, PKP sampai dengan 500 juta rupiah, tarif pajak yang dikenakan sebesar 25%. Dan yang terakhir adalah PKP lebih dari 500 juta rupiah, tarif pajak yang dikenakan sebesar 30%. Ketentuan khusus atas tarif pajak. 1. Tarif pajak tertinggi dapat diturunkan menjadi 25% diatur dengan PP. 2. Tarif bagi WP, badan dapat berlaku 5% lebih rendah jika memenuhi persyaratan minimal 40% sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek. 3. Nilai penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah menuju ribuan terdekat. 4. Bagian pajak terutang bagi WP yang terutang dalam bagian tahun pajak adalah jumlah hari per 360 kali beban pajak 1 tahun. Atas kurun waktu 1 bulan penuh diasumsikan setara dengan 30 hari. Yang selanjutnya ada perbandingan utang dan modal, serta saat diperolehnya dividen. Menteri Keuangan berwenang menetapkan ada 2. Yang pertama, besarnya perbandingan antara utang dan modal untuk keperluan perhitungan pajak. Yang kedua, saat diperoleh dividen oleh WPDN atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang tidak menjual sahamnya di Bursa Efek. Dengan syarat, besarnya penyertaan modal WPDN secara sendiri atau bersama-sama dengan WPDN lain paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor. Selanjutnya, pelunasan pajak. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan merupakan angsuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Selanjutnya, cara pelunasan pajak. Ada 2 cara. Yang pertama, pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain yang meliputi PPh pasal 21, PPh pasal 22, dan PPh pasal 23. Yang kedua, pembayaran sendiri oleh wajib pajak yang dikenal dengan PPh pasal 25. Selanjutnya ada simulasi perhitungan kredit pajak. Berikut adalah contoh perhitungan pajak sebelum menikah. Raffi adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta yang belum menikah. Dengan begitu, berikut simulasi perhitungan pajak Raffi. Diketahui gaji Raffi per bulan sebesar 6 juta rupiah.
Penghasilan neto per tahun berarti 6 juta dikali 12 sebesar 72 juta rupiah. PTKP sebesar 54 juta rupiah. Berarti PKP Rapi sebesar 72 juta rupiah dikurangi 54 juta rupiah sebesar 18 juta rupiah. Pembayaran PPh dengan tarif 5% sama dengan 5% dikali PKP Rapi 18 juta yaitu menjadi 900.000. Yang selanjutnya, PPh tersebut sudah dipotong oleh pemberi kerja perusahaan, sehingga saat melaporkan pajak di SPT tahunan nihil atau tidak kurang bayaran pajak. Selanjutnya, pajak kurang lebih bayar. Kelebihan yang disebut PPh lebih bayar atau pasal 28A. Bila hasil perhitungan PPh terutang dalam SPT tahunan PPh orang pribadi yang bersangkutan menunjukkan lebih bayar, WP dapat memilih dua opsi, yaitu yang pertama mengkompensasi dengan uang pajak tahun berikutnya, yang kedua mengajukan restitusi atau pengembalian pajak. Kalau memilih restitusi pajak, pemerintah akan mengembalikan uang WP atas kelebihan pembayaran pajak setelah diperhitungkan utang pajak dan sanksinya. Itu pun harus berdasarkan hasil pemeriksaan DJP. Yang selanjutnya, kredit pajak WP dalam negeri dan BUT pasal 28 ayat 1 dan 2. Yang pertama, ada kredit PPh 21 yang berisikan pemotongan PPh dari pekerjaan jasa atau kegiatan. Yang kedua, kredit PPh 22, pemungutan PPh dari kegiatan impor atau usaha di bidang lain. Yang ketiga, kredit 23, pemotongan PPh dari dividen, bunga royalti, sewa, hasil, dan penghargaan. Yang keempat, kredit PPh 24, pajak yang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan. Yang kelima, kredit PPh 25, pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Yang keenam, kredit PPh 26 ayat 5, pemotongan pajak atas penghasilan WPLN yang beralih menjadi WPDN. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda tidak boleh dikreditkan. Landasan hukum dari ini adalah pasal 20 sampai dengan pasal 29 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang selanjutnya ada fasilitas perpajakan. Fasilitas perpajakan merupakan pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan bagi perusahaan industri dalam kalangan dunia usaha yang melakukan penanaman modal di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang tertentu atau di daerah-daerah tertentu, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 yang meliputi. Kemudian selanjutnya tentang fasilitas perpajakan. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang tertentu atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 yang meliputi. Yang pertama, investasi langsung baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan untuk bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu. Selanjutnya, lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung guna mendorong pertumbuhan ekonomi, serta untuk pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan bagi bidang usaha tertentu dan atau daerah tertentu. Yang ketiga, untuk mendorong investasi tersebut perlu diberikan fasilitas pajak penghasilan sesuai dengan pasal 31A sampai dengan pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya ada bentuk dan ketentuan fasilitas perpajakan. Yang pertama, pengurangan penghasilan neto 5% dari jumlah penanaman modal dibebankan selama 6 tahun. Sebagai contohnya misalkan, PT Coca-Cola melakukan penanaman modal sebesar 100 miliar rupiah berupa pembelian aktiva tetap berupa tanah, bangunan, dan mesin. Terhadap PT Coca-Cola dapat diberikan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebesar 5% dikali 100 miliar rupiah dan hasilnya adalah 5 miliar rupiah. Setiap tahunnya selama 6 tahun yang dimulai sejak tahun pemberian fasilitas.
Yang kedua, penyusutan dan amortisasi dipercepat di mana tarif dibuat 2 kali lebih tinggi daripada tarif sebelumnya. Yang ketiga, kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun, tetapi tidak lebih dari 10 tahun, dengan ketentuan dan syarat perusahaan berhak atas 1 tahun masa perpanjangan kompensasi. Sebagai contohnya, yaitu tambahan 1 tahun apabila penanaman modal baru pada bidang usaha tertentu yang dilakukan di kawasan industri dan kawasan berikat. Tambahan 1 tahun apabila memperkerjakan sekurang-kurangnya 500 orang tenaga kerja Indonesia selama 5 tahun berturut-turut. Dan yang ketiga, tambahan 1 tahun apabila penanaman modal baru memerlukan investasi atau pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar 10 triliun rupiah. Dan yang keempat adalah pengenaan pajak penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku. Selanjutnya, perimbangan penerimaan pajak yang terdapat pada pasal 31C Undang-Undang Pajak Penghasilan dan terdapat pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011. Perimbangan penerimaan pajak dibagi 2 bagian atas PPh orang pribadi dan PPh 21 oleh pemberi pekerja yang dimana 80% penerimaan pajak untuk pemerintahan pusat dan 20% penerimaan pajak untuk pemerintahan daerah. Kemudian pasal 31D Undang-Undang Pajak Penghasilan membahas mengenai perpajakan bagi usaha pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas bumi, bidang usaha pertambangan umum, dan bidang usaha bebas syariah. Dan yang terakhir adalah pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Disebutkan wajib pajak badan yang memiliki nilai dalam negeri beromset sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum. Pasal 17 yang dikenakan atau penghasil kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar rupiah. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya Dinda Syahregita dan rekan saya Nabila Malinda. Saya Sonia Berliani. Saya Rosi Anggilia. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.